Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa alibatil kiram ila hadratihi wa salim bin samir alhamdulillah. Syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. La haula wala quwata illa billah. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masih ngaji kitab Safinatun Najah. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada pasal aqallul haidi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadal faslun utawi iki kono pasal. Aqallul haidhi utawi paling sithik haid iku yaumun sedina. Walailatun lan sewengi. Wa ghalibu utawi kaprai haid iku sitatun 6 dina. Au sab'un utawa 7 dina. Wa aksaruhu utawi akeh haid iku khamsata asyara yauman 15 dina bilaya liha kelawan wengine yaum. Aqallu tuhri utawi sithik-sithike suci utawa mangsa suci bainal haidhataini ing dalem antarane haid loro iku khamsata asyara 15 apane yauman dinane. Wa ghalibu taika prai suci iku arbaatun wa ishruna 24 apane yauman dinane. Aw salah satun wa ishruna utawa 23 apane yauman dinane. Wala hatalan ora ana wates li aksarihi kaduwe akeh suci. Aqallun nifasi utawi sithik-sithike nifas iku majatun sak kecrotan. Wa ghalibu taika prai nifas iku arbauna 40 apane yauman dinane. Wa aksaruhu tawi akeh nifas iku situna swida apane yauman dinane. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pasal ini menjelaskan tentang perkara haid. Ya, perkara haid terutama masa haid. Jadi paling sedikit-sedikitnya haid aqallul haidi yaumun wa lailatun. Paling sedikit-sedikitnya orang mengalami haid atau haid itu sehari semalam. Artinya 24 jam. Artinya ketika seseorang perempuan mengeluarkan darah haid, kalau memang dirasa kok jarang, maka tunggu dulu sampai 24 jam. Nah, jangan kemudian misalkan pagi jam 8 haid, kemudian kok tidak keluar lagi sampai jam 8 malam terus tergesa-gesa untuk mandi, itu jangan. Tunggu sampai besoknya lagi. Besoknya lagi masih keluar apa tidak? Kalau tidak berarti bisa jadi itu masuk kategori yang paling sedikit. Nah, jadi sekali lagi bahwa paling sedikitnya haid itu adalah sehari semalam. Wa ghalibu sittun aw sab'un. Lah adapun paling lumrahnya atau pada umumnya bahwa masa haid itu adalah 6 hari atau 7 hari. 6 hari atau 7 hari itu umumnya 1 minggu lah ya. Wa aksaruhu tawi akeh haid
iku khamsata asyara yauman. Nah, adapun paling banyak seseorang mengeluarkan darah haid itu 15 hari. Artinya jika seorang perempuan haid kok lebih dari 15 hari 15 malam, maka kelebihan itu bukan lagi disebut dengan darah haid, tetapi sudah masuk kategori darah istihadhah atau darah penyakit. Nah, konsekuensi hukum antara darah haid dan darah istihadhah itu tentu berbeda. Konsekuensi hukum ketika seseorang sedang mengeluarkan darah haid, maka dia wajib meninggalkan sholat. Tidak boleh baca Quran, tidak boleh tawaf tidak boleh tawaf, dan hal-hal yang memang menuntut kesucian. Nah, berbeda dengan darah istihadhah meskipun keluarnya dari sumber yang sama, tetapi sifat darah itu berbeda. Istihadhah itu darah penyakit, oleh karena itu orang yang haid lebih dari 15 hari 15 malam dia masuk kategori darah haid, darah istihadhah. Lah, darah istihadhah meskipun dia sudah masih keluar, dia berkewajiban untuk menjalankan sholat. Lah, caranya bagaimana? Ya dibersihkan dulu, kemudian mungkin bisa pakai pembalut atau apa yang sekiranya mencegah darah itu menetes. Tetapi sekali lagi, karena ini bukan darah haid tetapi masuk kategori darah istihadhah, maka si perempuan tadi wajib menjalankan kewajiban-kewajiban, termasuk diantaranya adalah kewajiban sholat. Aqallu tuhri bainal haidataini khamsata asyara yauman. Lah, adapun kalau tadi maksimal seseorang mengeluarkan darah haid 15 hari, maka masa suci antara haid yang satu dengan yang lain paling sedikit adalah 15 hari. Itu artinya seseorang itu masa haid maksimalnya itu 15 hari, otomatis masa sucinya paling sedikit ya 15 hari. Seperti itu. Wa ghalibuhu arba'atun wa ishruna yauman aw salasatun wa ishruna yauman. Adapun umumnya seseorang suci, umumnya suci antara dua haid itu umumnya ya kalau tidak 24 ya 23 hari. Berarti kalau masa sucinya 24 berarti haidnya itu adalah 6 hari. Tapi kalau masa sucinya 23 berarti masa haidnya itu 7 hari. Kan seperti itu ya. Ini umumnya seseorang suci antara dua haid. Wala hatta li aksarihi, dan tidak ada batas paling banyak masa suci kapan itu tidak terbatas. Misalkan perempuan yang sudah menopause itu kan mungkin sudah tidak mengeluarkan darah haid, maka ya dia selamanya akan suci kan seperti itu. Karena tidak lagi mengeluarkan darah haid. Jadi tidak ada batasannya masa suci. Nah, paling banyak masa suci itu tidak ada batasannya kan seperti itu. Yang jelas ketika dia sudah tidak mengeluarkan darah haid, maka dia sudah tidak ada batasan masa suci kan seperti itu. Bon niku terkait dengan haid. Aqallun nifasi majatun wa ghalibu arba'una yauman wa aksaruhu situna yauman. Nah, sekarang nifas. Kalau tadi haid, sekarang nifas. Nah, nifas itu apa sih? Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan anak. Ya, darah yang keluar setelah melahirkan anak. Paling sedikit darah nifas itu berapa? Paling sedikit mengeluarkan darah nifas itu ya sak tetes, atau bahasa pesantrennya itu sak kecerotan ya, sak tetes. Itu paling sedikit. Nah, adapun paling banyak seseorang mengeluarkan darah nifas itu adalah 60 hari. Ya, jadi 60 hari. Umumnya berapa? Umumnya 40 hari. Lah, lebih dari 60 hari
maka itu bukan lagi darah nifas tetapi masuk kategori darah istihadah. Maka mau ndak mau ketika seseorang setelah selesai melahirkan anak sudah 60 hari dia harus mandi, kemudian menjalankan kewajiban-kewajiban sholat. Cuman terkadang di tengah-tengah masyarakat karena memang sudah kaprah atau umumnya itu 40 hari, suatu saat ketika ada perempuan kok sudah 50 hari dia masih mengeluarkan darah haid, terkadang mereka panik. Terkadang mereka panik, jangan-jangan ini penyakit. Wong umum 40 hari kok ini sampai 50 hari. Nah, kalau memang wanita mengalami hal yang demikian sebenarnya tidak usah panik. Karena banyak contoh orang mengeluarkan darah nifas itu lebih dari 40 hari. Bahkan ada yang sampai 60 hari. Ya, jadi kecuali sudah batas 60 hari, bolehlah kemudian untuk mencari tahu tentang keadaan haid itu sendiri. Kok sampai 60 hari lebih itu bagaimana, terus posisi darah ini harusnya bagaimana dalam konteks kesehatan itu bagaimana, kan seperti itu. Jadi itu terkait dengan nifas. Jadi paling sedikit nifas itu adalah satu kecerotan, ya, satu kecerotan itu satu tetes lah. Kemudian umumnya adalah 40 hari dan paling banyak itu adalah 60 hari. Lebih dari itu termasuk kategori darah istihadah. Bon. Faslun hadal fasal. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan aimin, hamdan wa fi ni'amah wa yukafi ma syidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'ah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.